Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah rancangan investigasi wabah ini adalah Ibu Dr. Dian Gusta Universal MKM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama itu adalah definisi dari investigasi wabah. Kemudian alasan kenapa kita lakukan yaitu penyelidikan adanya wabah. Yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam melakukan investigasi wabah. Kita masuk dalam pengertian wabah. Wabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada tahun 1989, wabah itu merupakan suatu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Lingkungan Pemukiman pada tahun 1981, wabah ini merupakan suatu peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun daerah terjangkit. Pengertian wabah menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984, wabah penyakit menular adalah suatu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara tidak langsung wabah itu merupakan keadaan ketika di mana kasus penyakit ataupun peristiwa yang lebih banyak daripada yang kita perkirakan dalam suatu periode waktu tertentu, di area tertentu, atau di antara kelompok tertentu. Beberapa penyebab terjadinya wabah, yang pertama yaitu individu yang rentan masuk ke dalam area endemis suatu infeksi penyakit. Yang kedua, penyakit infeksius baru yang masuk ke dalam populasi yang rentan. Contohnya saja adalah kontaminasi makanan oleh bakteri, kemudian virus ataupun bahan beracun. Yang ketiga adalah penyakit infeksi yang terjadi di daerah dengan endemis rendah dan menginfeksi orang yang rentan, sehingga kerentanan dan respon individu atau host jadi dimodifikasi secara natural oleh obat, baik itu dalam perawatan, penyakit kanker, malnutrisi, penyakit seperti HIV dan AIDS. Ada beberapa perbedaan antara KLB dan wabah. Berdasarkan parameternya, itu pun cakupannya, wabah itu terjadi pada beberapa kabupaten kota ataupun provinsi. Sedangkan KLB terjadi pada suatu wilayah tertentu atau kabupaten kota. Untuk pihak yang menetapkannya, kalau wabah akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan KLB bisa ditetapkan oleh Bupati, Kadinkes Kabupaten Kota, Gubernur, dan Kadinkes Provinsi. Jadi wabah ini tidak bisa dilakukan penetapan oleh Bupati atau Kadinkes, jadi harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan langsung. Sedangkan menurut jenis penyakitnya, wabah ini maksudnya wabah ini hanya pada penyakit menular saja. Sedangkan KLB, penyakit menular, penyakit tidak menular, bisa seperti keracunan, bencana, dan kedaruratan. Sedangkan dari sektornya, wabah ini bisa dalam kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Sedangkan KLB hanya pada kesehatan manusia saja. Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi agar suatu daerah dapat diterapkan status wabah, yang mana menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010, ada beberapa kriterianya. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Kemudian peningkatan jumlah kesakitan yang terus-menerus selama 3 kurun dalam jam, hari, minggu, atau menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga adalah peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya, dalam kurun waktu jam, hari, minggu, ataupun menurut jenis penyakitnya. Sedangkan yang keempat adalah jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan yang menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun yang sama, maksudnya dalam tahun sebelumnya.
Yang kelima adalah rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun yang menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang keenam adalah angka kematian kasus suatu penyakit dalam satu kurun waktu tertentu yang menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit dalam periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Sedangkan yang ketujuh adalah angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode yang menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan suatu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Ini adalah alasan untuk dilakukannya penyelidikan adanya kemungkinan wabah. Yang pertama adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Kemudian kesempatan untuk mengadakan penelitian dan pelatihan. Yang ketiga adalah pertimbangan program. Yang keempat adalah kepentingan umum dan ekonomi. Dan yang kelima adalah karena keresahan dari masyarakat terkait dengan masalah kesehatan ataupun penyakit yang terjadi pada saat sekarang ini. Di sini ada beberapa langkah-langkah investigasi wabah. Yang pertama adalah persiapan investigasi lapangan. Jadi untuk persiapan investigasi lapangan ini ada beberapa yang harus kita siapkan dan harus kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama investigasi, kemudian administrasi, dan konsultasi. Yang kedua adalah dibutuhkannya perlengkapan dan alat yang sesuai. Yang ketiga adalah peran masing-masing petugas yang terjun. Jadi semua petugas yang terjun harus dipersiapkan, baik itu mentalnya, pengetahuannya, serta keahliannya. Kemudian yang kedua adalah memastikan adanya wabah. Dalam menentukan apakah wabah perlu diperhatikan hal-hal yang sebagai berikut. Maksudnya di sini adalah dalam menentukan suatu wabah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dengan membandingkan jumlah yang ada saat ini dengan jumlah beberapa minggu atau bulan sebelumnya. Jadi berapa jumlah kasus yang ada pada saat sekarang ini kita bandingkan dengan jumlah kasus beberapa minggu sebelumnya. Apakah suatu penyakit tersebut mengalami peningkatan ataupun tidak. Yang kedua adalah menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui jumlah yang diharapkan. Dengan catatan keluar dari hasil rumah sakit, kemudian statistik kematian, register, dan lain-lain. Kemudian dilaksanakannya survei di masyarakat untuk menentukan kondisi penyakit yang biasanya ada. Yang ketiga, bila data lokal tidak ada, kita bisa gunakan rate dari wilayah di dekatnya ataupun data nasional, atau bisa dikatakan sebagai data sekunder. Yang keempat adalah dilaksanakannya survei di masyarakat untuk menentukan kondisi penyakit yang biasanya ada. Yang keempat yaitu pseudoendemik. Pseudoendemik ini maksudnya itu adalah bagaimana jumlah kasus yang dilaporkan itu belum tentu itu merupakan wabah. Yang pertama kita lihat dari ciri-cirinya yaitu perubahan cara pencatatan dan pelaporan penderita, kemudian adanya cara diagnosis baru. Yang ketiga adalah bertambahnya kesadaran penduduk untuk berobat. Yang keempat adanya penyakit lain dengan gejala yang serupa. Yang kelima bertambahnya jumlah penduduk yang rentan. Jadi untuk pseudoendemik ini bisa kita contohkan dalam penyakit TBC, yang mana dulu untuk melakukan diagnosis TBC itu kita hanya menggunakan mikroskopis atau pemeriksaan BTA saja, yang mana dengan pemeriksaan BTA kita hanya memeriksakan badan kuman, bukan DNA kuman. Jadi kalau badan kuman kita hanya bisa menentukan BTA itu positif 1, 2, dan 3. Sedangkan saat sekarang ini Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan suatu alat yang disebut dengan TCM, tes cepat molekuler, yang mana alat ini digunakan untuk mendiagnosis TB, yaitu bisa memeriksakan DNA kuman. Jadi kita bisa melihat apakah rifampicin itu resisten, apakah rifampicin resisten. Jadi kalau resisten itu bisa dikatakan bahwa penyakit suatu pasien itu menderita penyakit TB MDR. Karena sebelumnya kita tidak pernah mengetahui yang namanya penyakit TB MDR, karena kita hanya mengetahui penyakit TB biasa yang diobati selama 6 bulan. Karena dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini telah munculnya suatu penyakit TB yang lebih berat dari sebelumnya, yaitu penyakit TB MDR.
Jadi dengan alat yang baru, alat diagnosis yang baru, kita bisa melihat kondisi penyakit yang sebenarnya ada, cuman tidak terlaporkan ataupun tidak nampak seperti itu. Kemudian memastikan diagnosis. Hal ini diperhatikan beberapa hal, yaitu untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan patut. Contohnya saja, misalnya untuk COVID, setelah dilakukannya pemeriksaan PCR, apakah hasilnya itu positif, maka bisa dikatakan bahwa seseorang itu menderita COVID. Kemudian kita untuk menyingkirkan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Yang ketiga adalah semua temuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi. Dan yang keempat adalah kunjungan terhadap satu ataupun dua penderita. Yang keempat adalah membuat definisi kasus. Pembuatan definisi kasus di sini adalah seperangkat kriteria untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat diklasifikasikan sakit atau tidak. Jadi setelah kita melakukan diagnosis, ada hasil yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut, maka kita bisa membuat satu definisi kasus, apakah seseorang itu menderita sakit ataupun tidak. Kemudian kriteria klinis dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Sedangkan langkah yang kelima adalah menemukan dan menghitung kasus. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita kumpulkan. Yang pertama yaitu adalah data identifikasi, diantaranya bisa nama, alamat, nomor telepon. Sedangkan yang kedua adalah data demografi, diantaranya yaitu umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Yang ketiga adalah data klinis. Yang keempat, faktor risiko yang harus dibuat khusus untuk tiap penyakit. Yang kelima adalah informasi pelapor untuk mendapatkan informasi tambahan atau memberikan umpan balik. Langkah yang keenam adalah epidemiologi deskriptif berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Kita lihat berdasarkan gambaran waktu. Perjalanan suatu wabah berdasarkan waktu itu digambarkan dengan grafik histogram. Bisa berbentuk kurva epidemik. Kemudian gambaran ini bisa membantu kita dalam memberikan informasi sampai di mana proses wabah itu dan bagaimana kemungkinan kelanjutannya. Apakah akan terus mengalami peningkatan ataupun bisa mengalami penurunan. Kemudian memperkirakan kapan pemaparan terjadi dan memusatkan penyelidikan pada periode tersebut bila telah diketahui penyakit dan masa inkubasinya. Yang ketiga adalah menarik kesimpulan tentang pola kejadian. Dengan demikian kita bisa mengetahui apakah bersumber tunggal ataupun ditularkan dari orang ke orang ataupun campuran keduanya. Jadi kita bisa melihat apakah penyakit tersebut berdasarkan ditularkan dari orang ataupun ditularkan dari bersumber tunggal ataupun campuran dari kedua-duanya. Kemudian gambaran wabah berdasarkan tempat. Gambaran wabah berdasarkan tempat ini menggunakan grafik dalam bentuk spot map. Yang ketiga adalah gambaran wabah berdasarkan orang. Variabel orang dalam epidemiologi merupakan karakteristik individu yang ada hubungannya dengan keterpajanan ataupun kerentanan terhadap suatu penyakit. Yang ketujuh adalah membuat hipotesis, yaitu membuat dugaan sementara. Jadi dalam pembuatan hipotesis di sini adalah hendaknya petugas memformulasikan hipotesis tersebut meliputi sumber agen dari penyakitnya, cara penularannya, dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Kemudian yang ke-8 adalah menilai hipotesis. Dalam penyelidikan lapangan, hipotesis dapat dinilai dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada, kemudian dengan melakukan analisis epidemiologi untuk mengkuantifikasi hubungan dan menyelidiki peran kebetulannya. Ketiga adalah uji kemaknaan statistik, bisa kita gunakan dengan K-kuadrat atau C-square. Kesembilan adalah memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan. Dalam hal ini, penelitian tambahan akan mengikuti pertama penelitian epidemiologi, kemudian penelitian analisis. Selanjutnya adalah penelitian laboratorium dan lingkungan. Langkah investigasi wabah yang ke-10 adalah melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Pengendalian seharusnya dilakukan secara cepat dengan secepat mungkin. Upaya penanggulangan biasanya hanya dapat diterapkan setelah sumber wabah diketahui pada umumnya. Upaya pengendalian diarahkan pada mata rantai yang lemah dalam penularan penyakit. Kemudian langkah investigasi wabah yang terakhir adalah menyampaikan hasil penyelidikan. Ada beberapa yang